Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melakukan persidangan perdata. Dimulai dari saya Muhammad Haji Fadilah sebagai panitera. Saya Wani Muhammad Haris sebagai hakim ketua pada persidangan hari ini. Saya Aldin Safir Al-Rashid sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Afidil Tama sebagai tergugat. Saya Muhammad Ida Syauki sebagai saksi tergugat. Saya Ahmad Masalafi sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Gagan Ziko, saya sebagai penggugat. Saya Muhammad Abdullah Zaidan Rizky sebagai saksi tergugat. Saya Muhammad Hilmi sebagai kuasa hukum penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya nyatakan sidang pertama pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dimulai. Pada pihak penggugat dan tergugat memasuki persidangan. Para hadirin mohon berdiri. Dan di area persidangan hanya ada pihak penggugat tergugat tanpa masuk. Untuk majelis hakim silakan memasuki persidangan. Para hadirin silakan dulu. Kami sebagai majelis hakim ditetapkan pada surat penetapan majelis hakim. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan 9 tahap persidangan perkara perdata pada hari ini. Pertama, tahap pertama upaya damai. Majelis hakim akan berusaha menasihati para pihak untuk berdamai. Kedua, pembacaan gugatan atau permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan atau permohonan penggugat atau pemohon. Tiga, jawaban tergugat atau termohon. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab gugatan permohonan penggugat atau pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Empat, replik. Kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon baik secara lisan maupun tertulis. Kelima, duplik. Kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan replik tergugat atau pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Keenam, pembuktian. Pada tahap ini baik penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya, dan tergugat atau termohon akan dimintakan bukti untuk menggugatan perkaranya. Tahap ketujuh, kesimpulan. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang dibahas. Tahap ke-8, musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap terakhir, untuk tahap ke-9, pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Silakan untuk Kami sebagai majelis hakim ditetapkan surat penetapan majelis hakim saya Wani Muhammad SHMH selaku hakim ketua didampingi oleh Aldin SHMH selaku hakim anggota 1 dan Nendra SHMH selaku hakim anggota 2. Baiklah, sebelum sidang dimulai saya mengimbau hadirin untuk menaati peraturan dan tata tertib persidangan. Apakah hakim 1 siap? Siap. Apakah hakim anggota 2 siap? Siap. Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register 15/PDT-G/2024/PN-BDD dengan penggugat Philip Leonziko Muhammad Sujana dan tergugat Muhammad Rafi Widiatama dengan kasus pencemaran nama baik pada hari ini 5 Maret 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat majelis hakim akan memeriksa identitas penggugat terlebih dahulu. Harap kepada penggugat menjawab secara kartu identitas saudara. Nama saudara, tempat dan tanggal lahir saudara, Bandung 28 Juli 2006. kebangsaan saudara, Indonesia. pekerjaan saudara, Saya Presiden Eksekutif IPT Freeport Indonesia. di mana alamat saudara, Jalan Gatot Subroto nomor 29, Bandung, Jawa Barat.
kelamin saudara, agama saudara. Baik, majelis hakim memeriksa identitas tergugat. Nama saudara, Muhammad Rafi Tama. tempat dan tanggal lahir saudara, Jakarta 11 Januari 2006. kebangsaan saudara, Indonesia. pekerjaan saudara, Selebgram. alamat saudara, Jalan Kawu EC nomor 12A Sekali Bandung. agama saudara, Islam. jenis kelamin saudara. Laki. Pada perkara ini, apakah saudara penggugat diwakili oleh kuasa hukum? Diwakili. Apakah saudara tergugat diwakili oleh kuasa hukum? Diwakili. Baik, panitera tolong panggilkan kuasa. Baik yang mulia, kepada kuasa hukum pihak penggugat dan tergugat dipersilakan untuk berdiri. Pihak penggugat, berapa kuasa hukum saudara? Satu orang. Apakah membawa surat kuasa dan pengacara saudara? Ada yang Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa. silakan. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan masa sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami sebagai kuasa hukum penggugat untuk proses mediasi, kami menunjuk mediator kepada pengadilan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami setuju dengan usulan tersebut. Baiklah, dengan mediasi akan dilakukan oleh saudara Yogi SH. Panitera, kapan sidang selanjutnya? 30 hari dari hari ini yang mulia pada tanggal 5 April 2024. Hari apakah itu, Panitera? Hari Selasa yang mulia. Apakah hari itu ada persidangan yang lain? Tidak yang mulia. Sidang dengan nomor register 15.PDT.G/2024 PN/BDG dengan penggugat tidak dengan jika Muhammad Sejadah dan penggugat Muhammad Rafi Hidayat dengan kasus penyebaran nama baik pada hari ini Senin 5 April 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah mediasi berhasil? Tidak yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah mediasi berhasil? Tidak berjalan yang mulia. Karena mediasi tidak berhasil, maka sidang kita lanjutkan untuk membacakan putusan. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan membacakan surat gugatan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung di Jalan Pendidikan Nomor 1 Bandung. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Muhammad Hilmi SHMH, pekerjaan sebagai advokat yang berkantor di Jalan Ismail Marzuki Nomor 69 Bandung, Jawa Barat, yang mana bertindak atas nama Philip Yaziko Muhammad Sujana, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gatot Subroto Nomor 29 Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Presiden Eksekutif PT Freeport. Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum yakni atau kuasanya tersebut di atas untuk menandatangani serta mengajukan surat gugatan ini, yang mana selanjutnya akan disebut penggugat. Dengan surat ini, penggugat mengajukan gugatan kepada nama Muhammad Rafi Hidayat, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kaum EC nomor 12A Sukaloyu, Bandung, Jawa Barat, pekerjaan selebgram, yang mana selanjutnya disebut dengan tergugat. Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, saudara tergugat mengunggah video tayang berisikan tentang pencemaran nama baik penggugat. Dikarenakan video tersebut penggugat mengalami kerugian baik secara material dan non material. Pembuatan tergugat adalah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan tergugat yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE, pasal 45 ayat 3 UU 19 2016 mengatur setiap orang dengan sengaja dan
yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kami sebagai majelis hakim diterangkan surat penetapan majelis hakim saya Wan Imam Al-Khairi SHMH selaku hakim ketua didampingi oleh Alden SHMH selaku hakim anggota 1 dan Indra SHMH menyewa saudara Raffi untuk menjadi selebgram untuk mempromosikan perusahaan ini. Namun di sana kriteria video yang diupload tidak sesuai dengan permintaan yang diberikan oleh saudara Philip. Oleh karena itulah saudara Philip tidak membayar. Karena seperti apa yang dibayarkan, saya juga anggota dari perusahaan Philip & Jiko. Saya sebagai anggota menceritakan kepada Raffi Gautama keburukan. Saudara kuasa hukum Penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Penghormatan terlibat kuasa hukum terlibat Muhammad Hilmi SHMH. apakah saudara tergugat siap menjawab tuntutan penggugat? Siap yang mulia. Silakan bacakan dulu. Bandung 5 Maret 2024. Jawaban dalam perkara nomor 15 PDT G 2024 PNBDG antara Philip Yonziko Muhammad Sujanya selaku penggugat melawan Muhammad Raffi Widiatama selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Dalam ekspresi, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat berdasarkan bukti yang tidak meyakinkan. 2. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bukti yang diberikan pihak tergugat tidak dapat membuktikan karena kerugian yang didapatkan oleh pihak tergugat perilaku penggugat sendiri yang tidak membayarkan gaji karyawan sesuai dengan peraturan PT tersebut. 3. Video yang disebarkan oleh tergugat merupakan kenyataan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tidak membayarkan gaji karyawannya. 4. Tergugat telah membuat permintaan maaf kepada penggugat melalui DM Instagram, tetapi pihak penggugat mengabaikan permintaan maaf tersebut. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan oleh kami di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Negeri Bandung agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam ekspresi 1. Menerima ekspresi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dibatalkan. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Ahmad Monsanabi SHMH. Selanjutnya, kami beri kesempatan kepada pihak penggugat untuk menanggapi jawaban dari pihak tergugat. Menanggapi hal tersebut terkait perkara yang saya tidak membayarkan gaji pada karyawan selama 5 bulan seperti yang disampaikan dalam video, itu dikarenakan saudara Muhammad Raffi Widiatama sedang terkena sanksi dan sedang diberhentikan selama kurang lebih 1 tahun karena tindakannya yang merugikan perusahaan. Dan saya mengabaikan permintaan maaf tersebut karena tersebut tidak terbaca, karena dia langsung meminta maaf pada DM perusahaan sehingga tenggelam oleh chat-chat yang lain. Dan kita akan terus menjauh ini karena video tersebut kurang sesuai dengan kenyataan, karena pada dasarnya dia tidak dibayar karena tidak kerja sendiri yang membuat dia dihukum, dan saya membuat saksi. Saudara penggugat memiliki saksi. Ada seperti yang saya tadi. Panitra, tolong panggilkan saksi. Seperti yang mulia,
kepada saksi penggugat silakan memasuki area persidangan. Sebelum ada saksi, saya harus mengambil sumpah. Ulangi, saya katakan. Demi Allah, Demi Allah, wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah berjanji sebagai saksi berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. tidak lain daripada sebenarnya. Apakah benar saudara sebagai saksi dari pihak tergugat? Benar yang mulia. Bagaimana kronologi kejadian yang saudara ketahui? Yang saya ketahui itu kemudian waktu itu saudara Philip menyewa saudara Raffi untuk menjadi selebgram untuk mempromosikan perusahaan kami. Namun di sana kriteria video yang diupload tidak sesuai dengan permintaan yang diberikan oleh saudara Philip. Oleh karena itulah saudara Philip tidak membayar. Apakah hakim satu dan hakim dua memiliki pertanyaan? Apakah saudara memiliki hubungan dengan penggugat? Ya, Siapa yang bersalah dalam kasus ini menurut saudara saksi? menurut saya yang bersalah dalam kasus ini adalah saudara Raffi. Baik, silakan kepada saksi meninggalkan area persidangan. Apakah saudara tergugat memiliki saksi? Ada. Panitia, tolong panggilkan saksi. Baik, kepada saksi penggugat silakan memasuki area persidangan. Ulangi, saya katakan. Demi Allah, wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah menjadi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Apakah benar saudara adalah saksi dari pihak penggugat? Benar. Bagaimana kronologi kejadian yang saudara ketahui? Yang saya ketahui yang benar. Demi Tuhan. Teman saya, sahabat saya sendiri, Raffi Wiatama dalam melakukan mempromosikan video yang dibayar oleh Bapak Philip dan Tito. Saya yang merekam dan juga mendampingi sahabat saya, Raffi Wiatama, untuk mempromosikan. Apa yang diceritakan oleh Raffi Wiatama membuat saya tercengang yang betul. Karena seperti apa yang dibayarkan, saya juga anggota dari perusahaan Philip dan Tito. Saya sebagai anggota menceritakan kepada Raffi Wiatama keburukan dari perusahaan Philip dan Tito. Oleh karena itu, Raffi Wiatama tidak melakukan tugasnya dalam mempromosikan apa yang dibayar oleh Bapak Philip dan Tito. Berikut video yang saya rekam dalam dia mempromosikan
Guys, tolong bilang guys, ini ada Ziko Sudana yang gak ada otak. Dia presiden di kalian tahu nama presiden di PT Freeport Indonesia. Dia pernah bayar sahabat saya. Dia karyawan sejati. Karena plenonya sudah 5 bulan dibayar guys. Itu gak ada otak kan? Guys, please guys, tolong laporkan ini ke pihak terdekat, pihak polisi, ke semua, laporkan semua, biarkan dia tahu kesalahan dia dibayar. Please guys, please. Ya, itu adalah video yang dibikin oleh Raffi Widitama yang mulia. Saya ada satu bukti lagi yang mulia, yang dimana ini adalah bukti bahwa Bapak Philip Jonjiko pernah personal WhatsApp teman saya, sahabat saya Raffi Widitama. Bisa ditunjukkan, bisa dijadikan yang mulia. Bahwa di situ bahwa Bapak Jonjiko melihat video yang promosi dari Raffi Widitama setelah dia mengupload lebih 1 jam. Di situ dia mempersonal WhatsApp teman saya dan dia meminta untuk men-take down video tersebut dan membuat klarifikasi. Dan tentu teman saya tidak setuju karena Bapak Philip Jonjiko harus memenuhi keinginan teman saya terlebih dahulu. Dan di sini dikatakan bahwa Bapak Philip Jonjiko tidak mempunyai dana untuk memenuhi permintaan teman saya tersebut. Tetapi teman saya mengetahui bahwa Bapak Philip Jonjiko mempunyai aset dan dana yang cukup untuk membayar kontrak yang dimiliki oleh pegawai-pegawai tersebut yang mulia. Terima kasih saksi, silakan meninggalkan area persidangan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberi tanggapan kepada yang menggugat. Jadi yang mulia, walaupun Bapak Ziko Sudana setelah memberikan saya selama 1 tahun, saya mencari uang dengan cara lain, itu menjadi Instagram influencer. Dan dengan Instagram influencer itu saya sudah bisa mensustainkan diri saya sendiri. Tapi setelah saya mensustainkan itu, saya mendapatkan laporan-laporan lain dari teman-teman saya. Salah satunya Ridho Asyauki. Dia karyawan yang loyal yang saya sebutkan dalam video itu. Dan dalam kontraknya terdapat bahwa dalam tiap bulan dia selalu mendapat gaji tertentu. Tapi sudah 5 bulan dia sudah dibayar. Dan saya juga tidak mendapatkan laporan-laporan lain dari pihak karyawan yang juga melapor ke saya. Dan setelah mendengar itu saya tidak terima. Saya kemudian melaporkan, memviralkan video terhadap Bapak Ziko agar masyarakat tahu permasalahan ini. Terima kasih. Apakah ada buktinya bahwa dia sudah tidak dibayar selama 5 bulan? Ada yang mulia. Bagaimana dia penggugat terhadap tanggapan yang diberikan kepada tergugat? Ya, untuk pihak dari pihak tergugat, untuk Ridho Asyauki, dia memang diberhentikan bersamaan dengan Bapak Widitama. Keberatan yang mulia, karena jelas-jelas Ridho Asyauki masih ada hubungan dengan perusahaan Anda. Beliau belum diberhentikan. Yang jelas-jelas diberhentikan adalah Raffi Widitama yang mulia. Kalau andai kan Muhammad Ridho Asyauki yang diberhentikan, dia sudah diberhentikan untuk seberapa lama? Dia sudah diberhentikan 5 bulan dan dia baru bertugas lagi. Apakah ada surat pemberhentiannya? Ada yang mulia, ada juga kas kantor. Keberatan yang mulia, surat pemberhentian tersebut tidak diterima oleh Ridho Asyauki sama sekali, sehingga dia secara hukum masih menjadi bagian dari PT Freeport Indo. Dia memang masih menjadi bagian, namun dia diskors bersama 3 teman lain. Dia selesai karena apa? Karena dia terlibat kasus penculikan berkas dari
memang dilaporkan, tapi sampai saat ini belum ada kelanjutan dari pihak pengadilan yang lain. Dan itu tidak sesuai dengan persidangan kali ini, karena persidangan kali ini adalah bersangkutan dengan Raffi Widiatama, bukan Bapak Ridho Alsam. Namun di video tersebut mengenai video yang beda Syafiq dan tidak dalam pengambilan video. Ya, yang melihatnya hal tersebut bisa dilihat bahwasanya Ridho Alsauki memvideokan video tersebut lantaran dia kecewa dengan perusahaan saudara dikarenakan gaji yang tidak dibayarkannya selama 5 bulan tersebut. Kenapa gaji tersebut bisa tidak dibayarkan? Sudah saya bilang dia diskorsing selama 5 bulan. Tetapi tidak hanya di satu orang yang dibayarkan. Diputuskan oleh Dewan. Tidak hanya satu orang. Seluruhnya dua orang. Maaf yang mulia. Dan saya ingin menyampaikan yang mulia bahwa catatan sedih mengulat. Saya sedih yang mulia. Saya difitnah. Itu caranya masih palsu. Bagaimana Anda bisa menyatakan itu palsu? Saya ada bukti yang mulia. Saya tadi mendirikan HP pada KITRS sesuai prosedur tersebut. Bisa dicek bahwa saya tidak pernah berkontak langsung. Mungkin bisa jadi yang mulia yang mengirimkan adalah sekretaris saudara atau kerabat saudara. Karena itu adalah jelas-jelas nomor itu adalah nama bapak dan dia telah berkomunikasi sebelumnya. Benar yang mulia. Dia bisa saja menggunakan orang lain sebagai objek palsu untuk meniru saya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Saya ada buktinya. Saya tidak pernah minta maaf langsung. Saya langsung. Dan bisa saja di HP tersebut Anda hapus lalu Anda silakan hilangkan bukti hubungi tersebut. Kominfo. Tidak pernah ada di situ. Mungkin nanti kita bisa untuk bukti tersebut nanti kita bisa serahkan kepada yang lebih mengetahui tentang IT. Nanti kita bisa panggil penasihat ahlinya untuk mencari bukti tersebut. Tapi pada kasus kali ini kita jelas mengetahui bahwasanya permasalahan di sini adalah pencemaran nama baik dia yang dilakukan oleh Raffi Widiatama, tapi jelas-jelas itu tidak terbukti. Yang mulia, mohon dikoreksi kembali bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 93 Ayat 2 juga dijelaskan bahwasanya jelas-jelas saudara Bapak Philip telah melakukan pelanggaran terhadap karyawannya. Yang mulia, Tergugat, kenapa Anda memilih jalur video sebagai salah satu alat untuk melaporkan Bapak yang tergugat? Karena di zaman maraknya sosial media ini, kita membutuhkan dengan hanya melapor pihak polisi tidak akan menyelesaikan semua masalah ini. Kita perlu juga opini dari masyarakat untuk bisa agar pihak yang berwenang bisa melanjutkan kasus tersebut. Tapi apakah kamu tahu dengan kamu melakukan itu kamu bisa saja terkena pencemaran nama baik? Ya, saya tahu yang mulia. Tapi ini juga saya untuk melindungi hak-hak dari teman-teman karyawan saya yang belum mendapatkan gaji tersebut. Tapi kamu sudah di situ sudah dipecahkan dari diberhentikan sementara, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Dan sebenarnya yang perlu saya sampaikan adalah karyawan lain akan menerima gaji yang sama. Hanya mereka yang dihukum oleh dewan. boleh saya lihat surat ini? sepertinya yang mulia melupakan satu hal. Yang lain adalah kesimpulan dari masing-masing pihak, baik terlibat maupun tidak. Baiklah, persidangan ini kita tunda dulu selama 1 jam untuk majelis hakim untuk melakukan musyawarahnya. Bolehkah saya tahu kesimpulan dari pihak tergugat? Baik. Menurut kesimpulan dari kami menyimpulkan bahwasanya yang pertama,
membebankan semua biaya sidang kali ini kepada pihak penggugat karena telah terbukti bahwasanya hal yang dilakukan tergugat tidak menyalahi hukum sama sekali. Sedangkan yang menyalahi hukum adalah pihak penggugat sesuai dengan pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketahanan Harga yang telah saya sebutkan. Penggugat ada kesimpulan yang disampaikan. Saya menyatakan bahwa pihak penggugat harus didukung karena terbukti pencemaran nama baik yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam dan menyebabkan saya mengalami kerugian material dan Hakim, kami menyatakan saudara Muhammad Rafi Widianto atas pelanggaran yang dilakukan, yaitu pelanggaran pasal 27 ayat 3 UU ITE dan juga pasal 45 ayat 3 untuk mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan dipidana dengan penjara 4 tahun dengan denda 500 juta. Berdasarkan putusan itu, persidangan ini saya tutup. Lompat.